Hai, ketemu lagi bersama saya, Pak Dias. Kita pada hari ini akan belajar materi relasi dan fungsi pada kelas 8. Ya, yang pertama, kita masuk ke dalam materi relasi. Pengertian relasi, relasi atau yang disebut juga dengan hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Relasi dalam matematika misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan juga sebagainya. Nah, contoh, diketahui A memiliki anggota himpunan yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan B memiliki anggota 1, 2, dan 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi lebih dari, ya, maka dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, diketahui contoh tadi diketahui A memiliki anggota himpunan 1, 2, 3, dan 4, dan B 1, 2, dan 3. Nah, relasinya adalah lebih dari. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar pada slide berikut ini, yang mana adalah dikatakan di sini adalah diagram panah. Nah, diagram panah anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, relasinya adalah lebih dari. Untuk anggota himpunan A tadi dikatakan 1, 2, 3, dan 4. Dan B itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, untuk menyatakan relasi lebih dari, kita lihat dulu anggota himpunan A. Apakah anggota himpunan A1 ini ya lebih dari anggota yang dimiliki oleh anggota himpunan B? Nah, ternyata tidak ada. Nah, maka untuk anggota himpunan A yaitu 1 ini tidak memiliki pasangan ya, karena relasinya tidak ada lebih dari. Setelah itu kita lanjut ke anggota 2, 3, dan 4. Apakah dia juga memiliki pasangan ya yang relasinya lebih dari dengan anggota himpunan B. Nah, 2 di sini adalah lebih dari anggota himpunan B yaitu 1. Nah, setelah itu 2 tidak ada lagi nih, ya cuma lebih dari 1 saja. Nah, setelah itu kita lanjut lagi 3 yaitu lebih dari 1 dan 2. Nah, kita bisa memasangkan atau menunjukkan tanda panah ya ke angka 1 dan juga angka 2. Setelah itu 4 ya, lebih dari 1, 2, dan 3. Nah, kita juga buat tanda panah ke 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah diagram panah arah relasinya ya, yang mana lebih dari. Nah, jadi dikatakan bahwa diagram di samping ini dinamakan diagram panah, lalu arah relasi ditunjukkan dengan anak panah, dan nama relasinya adalah lebih dari. Oke, setelah itu kita lanjut. Yang kedua, menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ya, untuk yang pertama, yang A, ini diagram panah. Nah, untuk melihat bagaimana diagram panah itu tadi, kita lihat contoh di bawah ini. Contoh nomor 1, nah, jika Upik suka sepak bola, Ihsan suka voli dan bulu tangkis, serta Jimmy dan Bima suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A dan himpunan anak adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Nah, maka dapat kita lihat ya, selanjutnya, nah di sini kita lihat diagram panah ya, diagram panah dari himpunan A ke himpunan B ya, yang mana
himpunan A tadi adalah nama siswa, yang himpunan B tadi adalah olahraga, nama olahraga yang disukai. Nah, relasinya adalah suka akan olahraga. Nah, di sini kita lihat untuk anggota himpunan A yang mana itu adalah siswa kelas 8, yaitu Upik, Ihsan, Jimmy, dan Bima. Yang anggota himpunan B itu adalah nama olahraga yaitu voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Tadi dikatakan pada soal bahwa Upik dia hanya menyukai sepak bola, olahraga sepak bola. Jadi tanda panahnya ini kita arahkan ke arah sepak bola yang mana anggota dari himpunan B. Nah, lalu Ihsan tadi dia menyukai olahraga voli dan juga bulu tangkis. Ya, maka kita arahkan juga tanda panahnya menuju ke voli dan juga bulu tangkis. Nah, setelah itu Jimmy dia menyukai olahraga basket dan sepak bola, maka juga kita arahkan tanda panahnya ke arah basket dan juga sepak bola. Nah, setelah itu sama halnya dengan Bima, ya. Nah, Bima juga menyukai basket dan sepak bola. Nah, maka kita arahkan juga ke arah basket dan juga sepak bola. Oke, nah ini yang dinamakan diagram panah. Nah, diagram panah dia memiliki himpunan A dan himpunan B, yang mana himpunan A ini adalah bisa disebut dengan domain atau daerah asal, yang B ini disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Nah, ini yang dinamakan diagram panah. Setelah itu kita lanjut. Nah, untuk soal nomor 2, diketahui P sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan Q memiliki himpunan 2, 4, 6, dan 8. Nah, gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dan hubungan A, yaitu setengah dari, B faktor dari. Oke. Kita jawab di sini untuk pertanyaan yang A. Nah, buatlah diagram panah ya dari himpunan P ke Q dengan relasinya adalah setengah dari. Nah, tadi anggota himpunan P-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan anggota Q-nya adalah 2, 4, 6, 8. Maka dapat kita buat diagram panahnya dengan relasi setengah dari itu. Nah, kita lihat di sini. Untuk 1, ya, setengah dari ya, anggota himpunan Q. Nah, yang mana? Oke, ya, di sini dikatakan 1/2 dari 2, ya. Oke. Setelah itu kita lihat di sini 2. Nah, 2 dia setengah dari ya, dari mana? Dari apa ya? Antara himpunan Q yaitu 2, 4, 6, dan 8 ini dia setengah dari mana? Oh, ternyata dia setengah dari 4 ya. 2 setengah dari 4. Itu 3 juga. Ya, dia juga setengah dari 6. Nah, 4 juga setengah dari 8. Nah, maka dapat kita arahkan ya tanda panahnya menuju ke himpunan Q. Contoh seperti tadi, 1 arahkan ke anggota himpunan Q yaitu 2, 2 ke 4, 3 ke 6, dan 4 ke 8. Ya, karena relasinya adalah setengah dari. Oke, jelas ini ya. Setelah itu kita lanjut yang B, ya. Yang mana tadi relasinya adalah faktor dari. Nah, sama himpunan P ke Q, ya. Anggotanya juga P tadi adalah 1, 2, 3, dan 4. Yang Q adalah 2, 4, 6, dan 8. Nah, faktor dari. Jadi 1 kita hubungkan, jadi faktor dari dari apa? 2, 4, 6, dan 8. Kita lihat, oh 1 itu berarti faktor dari 2, 4, 6, dan juga 8. Maka kita arahkan tanda panahnya ke 2, 4, 6, dan 8. Nah, setelah itu juga 2. Nah, 2 faktor dari
Nah, dari mana? Yaitu 2, 4, 6, dan juga 8 kan ya? Nah, maka juga kita arahkan dia ke 2, 4, 6, dan juga 8. Nah, setelah itu 3. Nah, 3 faktor dari mana? Oh, dia faktor dari 6 saja ya, karena 3 tidak faktor dari 4, 2, dan 8. Nah, tidak usah kita hubungkan tanda panahnya ke 2, 4, dan juga 8, karena 3 bukan merupakan faktor dari tadi 2, 4, dan 8. Nah, maka yang hanya kita hubungkan tanda panahnya adalah ke 6, karena 3 adalah faktor dari 6. Setelah itu 4. Nah, 4 merupakan faktor dari 4 dan juga 8. Nah, maka kita hubungkan tanda panahnya ke anggota himpunan Ki 4 dan juga 8. Nah, ini disebut dengan diagram panah tadi. Oke, kita lanjut ke slide. Ya, selanjutnya yaitu diagram Cartesius. Nah, untuk diagram Cartesius di sini kita lihat contohnya ya. Diketahui anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3, sampai 10. Ya, di sini dibuat titik-titik, yaitu sampai 10. Nah, pertanyaannya, gambarlah diagram Cartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan yang A yaitu adalah 1 lebihnya dari, yang B akar pangkat 2 dari. Ya, untuk menjawab itu, kita lihat ke slide berikutnya. Ya, yang mana untuk yang A itu adalah 1 lebihnya dari. Oke, di sini kita lihat diagram Cartesiusnya ya. Diagram Cartesius itu memiliki anggota himpunan A tadi dan anggota himpunan B, yang mana anggota himpunan A itu dia berada di bawah ya, yang mengarahnya bawah itu disebut dengan arah horizontal. Terus yang atas itu adalah vertikal, itu adalah himpunan B. Nah, di sini dihubungkan ya, menghubungkan 1 ke 1, 1 ke 2, sampai 1 ke 10, dan seterusnya. Nah, untuk membuat diagram Cartesius ini, ya kita hubungkan relasinya tadi, yaitu adalah 1 lebihnya dari. Nah, maka untuk himpunan A, untuk anggota 1, kita lihat, nah, apakah 1 ini dia memiliki pasangan ke himpunan B. Nah, apakah 1 itu memiliki pasangan relasinya adalah 1 lebihnya dari himpunan B. Ada nggak? Oke, ternyata tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, maka tidak perlu kita buat titik antara penghubung 1 dengan himpunan B 1 sampai 10 ini, karena tidak memiliki anggota ya, tidak memiliki pasangan. Lanjut ke yang 2. Kita lihat 2. Nah, apakah 2 ini memiliki pasangan ke himpunan B? Yang mana relasinya adalah 1 lebihnya dari. Kita lihat apakah 2 ini adalah 1 lebihnya dari anggota himpunan B. Oh, ternyata ada ya. Ternyata 2 ini adalah 1 lebihnya dari 1. Oke, maka pertemuan antara 2 ke 1 ini dibuat titik seperti ini ya. Dah, itu lanjut ke yang 3. Nah, 3 apakah juga memiliki himpunan, anggota himpunan ke B ya. Oh, ternyata 3 adalah 1 lebihnya dari 2. Oke, berarti kita buat titik juga antara pertemuan dari 3 ke 2. Setelah itu juga 4 nih. 4 1 lebihnya dari 3. Maka kita juga hubungkan atau kita buat titik di sini dari pertemuan antara 4 dan juga 3. Terus untuk anggota himpunan A yang terakhir yaitu 5, apakah memiliki anggota ke himpunan B yaitu relasinya adalah 1 lebihnya dari. Oh, maka 5 adalah 1 lebihnya dari 4. Maka dibuat titik pada pertemuan 5 dan 4. Oke, di sini paham? Oke, paham ya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke B. Nah, untuk yang B tadi dikatakan relasinya adalah akar pangkat 2 dari. Oke, berarti himpunan A apakah memiliki pasangan, yaitu relasinya dengan akar pangkat 2 dari. Oke, kita lihat di sini tadi anggota himpunan A adalah 1 sampai 5, himpunan B adalah 1 sampai 10. Kita anggota 1. Apakah 1 ini memiliki relasi pada himpunan B yang mana adalah akar pangkat 2 dari.
Maka 1 adalah memiliki akar pangkat 2 dari 1 ya. 1 adalah akar pangkat 2 dari 1. Maka kita buat titik dari pertemuan antara 1 dan 1 pada himpunan B ini. Lanjut pada anggota himpunan A yaitu 2. Dia apakah memiliki relasi akar pangkat 2 dari 2, akar pangkat 2 dari berapa? 4 ya. Nah, 2 adalah akar pangkat 2 dari 4. Maka kita lihat di sini ada nggak 4 pada himpunan B? Oh, ada. Nah, maka kita hubungkan di sini. Kita buat titik pada pertemuan 2 dan 4. Setelah itu 3. Nah, 3 adalah hubungan relasi antara akar pangkat 2 dari 3 akar pangkat 2 dari berapa? 9 ya. 9 karena 9 maka buat titik pada pertemuan 3 ke 9 sini. Oke. Terus 4. Nah, 4 akar pangkat 2 dari berapa? Kalau 4 akar pangkat 2 dari berapa? 6? Iya, 16. Nah, ternyata himpunan B ini dia sampai 10 saja. Nah, berarti 4 ini tidak memiliki anggota himpunan atau pasangan di himpunan B. Oh, maka tidak ada pasangan ini, nggak usah. Nah, sama 5. 5 akar pangkat 2 dari berapa? Akar pangkat dari 2? Ya, 25 ya. Nah, 25. Nah, dari 25 di sini di himpunan B juga sama nih. Dia juga tidak memiliki himpunan 25. Dia sampai 10 saja. Nah, maka 5 ini tidak memiliki anggota himpunan atau pasangan ke himpunan B. Nah, di sini adalah disebut dengan diagram kartesius. Oke, paham ya? Setelah itu kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini yang C. Nah, itu adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan, contohnya di sini, ya, kalian lihat himpunan A memiliki anggota yaitu 1, 2, 3, titik-titik, 25. Jadi maksudnya adalah himpunan A ini adalah 1 sampai 25. Nah, dan anggota B yaitu 1 sampai 10. Pertanyaannya, tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan A itu kuadrat dari, B itu 2 kali dari, C itu 1 kurangnya dari. Oke, kita lihat jawabannya ke slide berikutnya. Ya, itu jawabannya. Nah, di sini tadi untuk yang A adalah kuadrat dari himpunan A tadi, yang mana anggotanya adalah 1 sampai 25. Setelah itu B tadi adalah anggotanya adalah 1 sampai 10. Nah, relasinya adalah kuadrat dari. Oke, kuadrat dari ya. Jadi 1 tadi kuadrat dari 1. Maka dihubungkan dengan ini kurung kerawal ya, untuk pasangan berurutan itu diawali dengan kurung kerawal buka, nanti diakhiri juga kurung kerawal tutup. Nah, dalam kurung kerawal ini dibuat tanda kurung sini ya. Jadi untuk yang 1 berarti kuadrat dari 1 pada anggota B, pada anggota himpunan B, yang akan dibuat dari 1,1. Nah, ditutup. Setelah itu koma juga lagi. Nah, terus untuk 2, anggota 2 ya. Anggota 2 kuadrat dari dari apa? Ya, itu nggak ada ya. 2 tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B ya. Tidak kuadrat dari. Nah, itu lanjut nih. Yang kuadrat dari anggota himpunan A kuadrat dari, berarti 4 ini kuadrat dari 2 pada anggota himpunan B. Maka dimasukkan ya sini 4,2. Setelah itu lanjut lagi di sini 9. Nah, 9 kuadrat dari 3 pada himpunan B. Maka dibuat ini 9,3. Nah, setelah itu lanjut ke 16. Nah, 16 adalah kuadrat dari 4 pada anggota himpunan B. Maka 16,4. Setelah itu 25 kuadrat dari 5 ya pada anggota himpunan B. Sudah ya, cukup, yang nggak ada lagi ya, karena kalau dilanjutkan berarti 36 ya. 36 kan kuadrat dari 6. Nah, sedangkan anggota himpunan A cukup sampai 25. Oke, lanjut yang B nih. Yang B tadi relasinya adalah 2 kali dari. Oke.
2 kali dari berarti kita lihat di sini sama seperti yang A tadi dibuat kurung kerawal ya. Kita kan di sini ada 2 kalinya dari 1. Jadi 2,1. Setelah itu lanjut 4. Nah, 4 juga 2 kalinya dari 2. Berarti 4,2. Nah, sama 6 juga. 6 2 kalinya dari 3. Lanjut lagi 8. 8 juga 2 kali dari 4. Sampai ya 10. 10 2 kali dari 5. 12 2 kali dari 6. 14 2 kalinya dari 7. 16 juga 2 kalinya dari 8. 18 2 kalinya dari 9. Dan 20 2 kalinya dari 10. Nah, apakah ada lagi himpunan yang lain? Nggak ada lagi ya. 21 kan tidak ada 2 kalinya dari himpunan B. Karena himpunan B cukup sampai 10 saja. Nah, yang 22 juga. Oke, maka relasinya ya yang dari cukup sampai 20,10. Oke, terus yang C. Nah, yang C tadi adalah 1 kurangnya dari. Nah, maka himpunan A 1 kurang dari himpunan B. Kita lihat apakah 1. Nah, 1 adalah 1 kurangnya dari 2. Maka dibuat 1,2 sama kurung kerawal juga nih. Diawali kurung kerawal, buka kurung kerawal, setelah itu diakhiri dengan tutup kurung kerawal. Ya. Setelah itu 2, ya 2 1 kurang dari 3, terus 3 1 kurang dari 4, 4 1 kurang dari 5, 5 1 kurang dari 6. Nah, dan seterusnya sampai 9 ya, 1 kurangnya dari 10. Ya. Pertanyaan Pak, kenapa tidak ada lagi Pak? Ya karena himpunan B cukup sampai 10. Nah, maka cukup saja sampai sini. Ya, karena anggota himpunan B-nya adalah 1 sampai 10. Ya, maka 1 kurangnya dari itu adalah sampai 9,10. Oke, nah ini sini adalah relasi. Nah, relasi ada 3, yaitu yang mana adalah diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Nah, setelah itu kita lanjut, yaitu fungsi. Oke, fungsi ya, kita masuk ke yang pertama adalah pengertian fungsi. Sebuah fungsi f ya, yang mana x ya, ke y adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota x pada suatu himpunan, yaitu daerah asal atau domain, dengan tepat sebuah nilai y dari himpunan kedua, yaitu daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau range atau fungsi tersebut. Oke, nah, pengertian fungsinya ya. Nah, untuk lebih memahami pengertian di atas, maka kita lihat contoh. Ya, berikut ya, kita lihat ke slide berikutnya. Contoh dari fungsi. Oke, perhatikan diagram panah di bawah ini. Oke, himpunan A itu adalah memiliki anggota 0, 2, 4, dan 6. Ya, yang disebut dengan daerah asal atau domain. Nah, setelah itu anggota himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Atau disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Oke, nah di sini ya, himpunan A ke himpunan B ini dia dipasangkan nih 0 ke 2, 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 5. Nah, dari pasangan himpunan A ke himpunan B ini ya. Nah, itu disebut daerah hasil. Nah, di sini 0 ke 2, 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 5. Maka yang memiliki dari himpunan B yang memiliki pasangan ke A ini adalah cuma 1, 2, dan 5. Nah, maka 1, 2, dan 5 ini disebut dengan daerah hasil atau range. Gitu ya. Nah, oke, lebih lanjutnya lagi kita lihat di sini contoh ya, dari diagram panah di atas, nah dapat dilihat bahwa fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, jadi untuk fungsi ya, fungsi
Dia dikatakan fungsi apabila ya, anggota A itu memasangkan tepat satu ke anggota B. Akan disebutkan fungsi. Terus yang kedua, himpunan A yaitu 0, 2, 4, dan 6 disebut daerah asal atau domain. Nah, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 4, dan 5 disebut daerah kawan atau domain. Dan 1, 2, 5 tadi disebut daerah hasil. Oke. Yang kedua, di sini notasi fungsi. Untuk fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil. Oke, jadi fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil ya, yaitu ada F, bisa, G, H, dan sebagainya. Nah, misal F, ya, titik 2, X, tanda panah Y itu dibaca F memetakan X ke Y. Ya, jadi F itu memetakan X ke Y. Jadi kalau kalian menemukan tulisan ini F, titik 2, X, tanda panah Y ini, jadi kalian bacanya nanti adalah F memetakan X ke Y. Ya, maka Y sama dengan F dalam kurung X di sini atau Fx. Nah, dibaca sama dengan F dari X. Nah, oke, digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Oke, paham ya? Jadi untuk Y sama dengan F dalam kurung X ini yang menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Oke, kita lanjut. Nah, suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasang berurutan. Sama seperti relasi tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, coba kita lihat contoh di sini. Ya. Nah, diketahui A, anggota himpunannya adalah A, I, U, E, O, dan B itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Untuk pertanyaan yang A, buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A memetakan 1, I memetakan 2, U memetakan 1, E memetakan 4, dan O memetakan 2. Nah, untuk yang B, nyatakan pula dengan diagram kartesius. Dengan C, nyatakan pula F sebagai himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi kita buat tadi himpunan A dan himpunan B itu ke dalam diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Oke, kita lihat dulu untuk yang A, itu adalah diagram panah. Oke, diagram panah tadi soalnya adalah A itu memetakan ke 1, I itu memetakan ke 2, U memetakan ke 1, E memetakan ke 4, O memetakan ke 2. Nah, maka sama seperti relasi tadi, nah, kita buat dulu himpunannya ya. Diagram panahnya himpunan A yaitu adalah A, I, U, E, O, B itu 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kita sudah ditentukan pemetaannya, maka A ini tanda panahnya ke 1. I ini tanda panahnya kedua, U ini tanda panahnya ke 1, E ke 4, dan O ini ke 2. Oke, ini diagram panahnya tadi. Nah, setelah itu kita lanjut, yang B, yaitu adalah diagram kartesius. Nah, sama ya, soal juga sama tadi, dikatakan bahwa A itu memetakan ke 1, I itu memetakan ke 2, dan sebagainya. Dan O sampai O memetakan ke 2. Nah, sama kita relasi tadi juga diagram kartesiusnya. Maka kita lihat dulu. Nah, untuk himpunan A tadi adalah A, I, U, E, O. Himpunan B adalah 1 sampai 5. 1 sampai 4 ya, maaf ya, 1 sampai 4. Nah, maka kita hubungkan ya, kita petakan ya, kita memetakan A ini ke 1. Nah, pasangannya A ke 1, maka untuk pertemuan A ke 1 ini kita buat titik. Nah, terus I ke 2, itu pertemuan antara I dan 2 ini kita buat titik juga seperti ini. Kita buat lingkaran atau titik misalnya ya. Setelah itu U ini ke 1. Nah, kita buat juga pertemuan antara U ini ke 1 ini, kita buat titik. Nah, terus E ini ke 4. Nah, kita buat titik juga. E ke 4, pertemuan antara E
dengan 4O. Nah, O ini kedua. Untuk pertemuan antara O kedua ini kita buat titik. Oke, ini disebut diagram kartesius ya, adalah fungsi. Ingat ya, fungsi itu dia anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Oke, setelah itu kita lanjut yang soal C tadi. Menyatakan kehimpunan pasangan berurutan. Nah, sama untuk pasangan berurutan berarti kita awali dengan kurung kurawal ya, buka ya kurung kurawal ya. Nah, jadi A tadi kita petakan ke 1 tadi, terus A,1 jadinya, terus koma, I kedua berarti I,2 dan U ke 1 berarti U,1, terus E keempat berarti E,4 dan O itu kedua maka O,2. Ini yang kita buat himpunan pasangan berurutannya. Diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Oke, di sini paham ya untuk pasangan berurutan, himpunan pasangan berurutan. Oke, setelah itu kita lanjut. Ketiga, itu adalah banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Jika NA sama dengan A dan NB sama dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B adalah B pangkat A. Dan himpunan B ke A adalah A pangkat B. Oke, jadi kalian bisa mencari pemetaan yang mungkin terjadi ya tanpa kalian memetakan dengan diagram panah, entah dengan diagram kartesius. Nah, kalian juga langsung menemukan yang mungkin terjadi, yaitu dengan cara apabila himpunan A ke B berarti cara mencari kemungkinannya adalah anggota himpunan B itu ya berarti B pangkat A. Kebalikannya misalnya himpunan B ke A, maka untuk mencarinya adalah A pangkat B. Lanjut. Nah, untuk contoh, di sini. Berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut? Oke, ada A sampai G nih. Nah, untuk A, dari himpunan A. Nah, himpunan A memiliki anggota himpunan cuma A nih. Dan B itu adalah 1. Nah, terus dari himpunan C dan D. Nah, C itu anggota himpunan 1 dan D itu adalah A, B. Ada dua himpunan. Terus yang C itu dari himpunan E ke F, yaitu E adalah A, B, dan F adalah 1. Terus yang D itu dari himpunan G ke H, yaitu G himpunannya 1, dan H adalah A, B, dan C. Terus yang E dari himpunan I ke J. Nah, I itu anggota himpunan adalah 1 dan 2, dan J adalah A dan B. Terus yang F dari himpunan K ke L. Nah, untuk K ini anggota himpunan adalah A, I, U, E, O, dan L adalah 1, 2, 3. Terus dari himpunan M ke N, yaitu adalah anggota himpunan M adalah A, B, C, D, dan anggota himpunan N adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, untuk melihat jawabannya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, nah di sini tadi dikatakan bahwa untuk mencari kemungkinan terjadi banyaknya pemetaan itu tadi, ya, yaitu dengan misalnya himpunan A ke B, berarti B pangkat A gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk jumlah atau NA ya, untuk jumlah anggota himpunan A tadi ya adalah 1 dan jumlah untuk himpunan B itu adalah 1. Nah, berarti NA sama dengan 1, NB sama dengan 1. Nah, maka banyak pemetaannya adalah 1 pangkat 1, berarti sama dengan 1. Ya. Karena rumusnya tadi adalah apabila A ke B, maka rumus untuk mencari banyak pemetaannya adalah B pangkat A. Nah, sedangkan NB-nya tadi, dia 1, NA-nya 1, berarti 1 pangkat 1. 1 pangkat 1 itu berapa? 1. Terus lanjut lagi yang B. Nah, diketahui tadi NC-nya 1, ND-nya 2. Anggota himpunan C-nya 1, anggota himpunan D-nya 2. Maka banyak pemetaannya adalah 2 pangkat 1. Ya, berarti D pangkat C gitu ya. Berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? Berarti 2.
Oke, paham ya? Nah, lanjut yang C, ya, NE-nya 2, NF-nya 1. Maka banyak pemetaannya berarti 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 berarti sama dengan 1. Terus NG, ya, NG itu sama dengan 1, NH sama dengan 3. Maka banyak pemetaannya adalah 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Terus NI sama dengan 2, NJ sama dengan 2. Nah, maka banyak pemetaannya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Terus NK. Nah, NK-nya yang F ya, berarti NK sama dengan 5, NL sama dengan 3. Nah, berarti banyak pemetaannya berarti 3 pangkat berapa? Nah, 3 pangkat 5 kan ya? Karena tadi adalah L pangkat K, berarti 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 berapa hasilnya? 240? Iya, 243. Nah, terus NM. Nah, yang G ya. Yang G, NM itu sama dengan 4, NN sama dengan 5. Nah, kebanyakan pemetaannya berarti adalah 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 berarti 624. Oke, untuk banyak pemetaan. Nah, untuk mencari banyaknya pemetaannya. Apakah sudah paham sini? Oke, nah paham ya? Lanjut. Yang keempat itu merumuskan suatu fungsi. Oke. Di sini F ya, titik 2 X. X tanda panah Y ini dibaca F memetakan X ke Y. Ya. F memetakan X ke Y dan dapat dinyatakan dengan Fx. Maka rumus fungsi dapat ditulis dengan Fx sama dengan Y. Contoh, diketahui suatu fungsi Fx ya, memetakan ya, F ya, memetakan X ke X plus 2 dengan daerah asal fungsinya ya, X ya, yang mana X lebih dari 1, X kurang dari 6, yang mana X adalah anggota dari A. Oke, pertanyaannya yang A, tentukan rumus fungsi, yang B, tentukan daerah asal fungsi, yang C, tentukan daerah hasil fungsi, yang D, jika Fx sama dengan 15, maka tentukan nilai X. Oke ya, nah kita lihat di sini jawabannya. Oke, untuk rumus fungsi. Nah, untuk rumus fungsi tadi kan dikatakan bahwa Fx memetakan ke X plus 2. Sesuai dengan materi tadi bahwa Fx memetakan ke Y, maka Fx sama dengan Y. Nah, tadi karena Fx memetakan ke X plus 2, maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan X plus 2. Oke, X plus 2. Lalu, daerah asalnya. Nah, daerah asalnya kan dikatakan tadi bahwa X harus lebih dari 1, X kurang dari 6. Nah, maka daerah asalnya adalah 2, 3, 4, dan 5. Oke. Terus daerah hasilnya. Nah, untuk mencari daerah hasil ya, untuk mencari daerah hasil, kita harus mensubstitusikan daerah asal tadi mensubstitusikan ya daerah asal ke fungsi ya, ke rumus fungsi tadi. Nah, Fx sama dengan X plus 2, maka untuk daerah asal 2, 3, 4, dan 5 kita substitusikan ya, kita masukkan ke dalam rumus fungsi tadi. Maka X-nya kita ganti nih. Nah, X-nya kita ganti dengan daerah asal yaitu 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk X-nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus fungsi tadi. Fx sama dengan, maka rumus fungsi X plus 2, maka kita masukkan X sama dengan 2, maka 2 tambah 2. 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Ya. Terus X sama dengan 3. Kita masukkan lagi. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Terus untuk X sama dengan 4. Maka Fx sama dengan 4 tambah 2 ya. X-nya kita ganti 4 ya. Substitusikan yang ke 4 ya. Ke X ya. Maka 4 tambah 2 sama dengan 6. Terus untuk X sama dengan 5. Maka Fx sama dengan 5 tambah 2 yaitu sama dengan 7. Jadi daerah hasil fungsinya adalah 4, 5, 6, dan 7. Nah. Ya lalu, yang C, yang D. Ya. Apabila Fx-nya sama dengan 15. Itu kan nilai X-nya. Ya, oke. Nah, karena Fx sama dengan 15, karena Fx adalah X plus 2, maka dapat kita buat persamaannya menjadi X plus 2 sama dengan 15.
Oke, untuk mencari X berarti kedua ruas ini sama-sama kita kurangkan dengan 2, gitu ya. Sesuai dengan materi kelas 7 kemarin, ya, persamaan satu variabel. Nah, maka kedua ruas ini sama-sama kita kurangkan dengan 2. Nah, plus 2 dikurang dengan 2, maka 0 ya. Nah, maka sisa X saja nih. Nah, terus 15 di ruas kanan, 15 kurang 2, berapa sisanya? 13. Oke, maka X sama dengan 13. Ya. Jadi nilai X-nya adalah 13. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham, ya, ayo berlatih. Nah, dari yang kita sudah pelajari tadi, dari relasi, lalu itu fungsi, ya. Relasi itu ada 3, ada diagram panah, ada kartesius, ada himpunan pasangan berurutan, sama fungsi juga sama ya. Nah, maka dapat kalian kerjakan. Ada soal di sini ya. Ada soal nomor 1, yaitu soal nomor 2, ya. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke, dapat kalian kerjakan ya. Nanti kalian kerjakan. Apabila ada kesulitan ya atau yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar ya. Silahkan kalau di bawah kolom komentar, silahkan di komen. Yang ingin ditanyakan dan kesusahan, silahkan ditanyakan kepada saya. Ya. Oke, ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ya, saya ucapkan banyak-banyak belajar, jaga kesehatan ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Ya, salam sehat.